Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Rina dalam pelajaran PLH. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pendidikan lingkungan hidup. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pendidikan lingkungan. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pendidikan lingkungan hidup. Pelajaran PLH, Bu Rina mengambil dari kode mengenal berbagai tanaman dalam. Pelajaran PLH, Bu Rina mengambil KD dari mengenal berbagai tanaman dalam pot. Keunggulan menanam tanaman di dalam pot adalah sebagai berikut. 1. Membuat suasana lingkungan rumah menjadi asri dan lebih indah. 2. Dengan menanam di dalam pot, tanaman dapat diatur dengan baik. 3. Tanaman yang ditanam di dalam pot dapat diletakkan di tempat yang kita inginkan, seperti di teras rumah, di dalam ruangan, di gantung, atau di atap rumah sebagai tanah atap. 4. Desain pot dengan berbagai bentuk dan warna yang menarik dapat menambah keindahan. 5. Pot bunga tidak bersifat permanen atau tetap, sehingga dapat dipindahkan dengan mudah. 6. Tanaman di dalam pot jika diletakkan di dalam ruangan dapat memperindah ruangan dan membuat suasana di dalam ruangan menjadi segar. 7. Memelihara tanaman di dalam pot lebih mudah karena kita bisa mengelompokkan tanaman berdasarkan jenisnya. Berbagai jenis tanaman bunga yang dapat ditanam di dalam pot. Ada tanaman yang ditanam karena bunganya yang indah dan harum. Contohnya bunga mawar dan anggrek. Ada yang ditanam karena bentuk dan warna daunnya yang indah. Contohnya Aglaonema, Sansevieria atau lidah mertua, kuping gajah atau Athurium atau gelombang cinta. Ada tanaman bunga yang ditanam karena manfaat dan khasiatnya. Contohnya bunga lavender dan zodiak. Manfaatnya sebagai pengusir nyamuk. Ada juga tanaman yang ditanam karena bentuknya yang unik. Contohnya adenium atau kamboja Jepang. Bentuknya bunga adenium memiliki bonggol yang meliuk-liuk. Bonggol tersebut merupakan bagian dari akar tanaman adenium. Manfaat tanaman hias yang lain adalah sebagai tanaman penyerap racun dan penolak nyamuk. Tanaman penyerap racun contohnya bunga krisan, lidah buaya, Sansevieria, andong, Aglonema, beringin. Tanaman Sansevieria mampu menyerap logam berat seperti timbal yang paling berbahaya yang ada di udara. Tanaman Aglonema mampu menyerap CO2 dan juga bisa menyerap nikotin dengan baik. Tanaman penolak nyamuk contohnya tanaman selase, lavender, suren, zodiak, geranium, rosemary, dan tembelekan. Manfaatnya adalah dapat mengeluarkan zat atau senyawa yang tidak disukai dan bahkan bisa mematikan nyamuk. Beberapa istilah yang perlu diperhatikan sebelum menanam bunga dalam pot. Ada istilah bibit bunga. Bibit bunga merupakan hasil persemaian. Bibit bunga dapat berupa biji atau tunas. Ada istilah polybag. Polybag adalah plastik yang berwarna hitam atau putih yang digunakan untuk tempat pembibitan. Sedangkan pot bunga merupakan tempat yang untuk menanam bunga. Ada media tanam. Media tanam adalah campuran berbagai bahan seperti pupuk kandang, sekam, arang, atau pecahan bata merah. Ada istilah lubang tanam. Lubang tanam adalah posisi penanaman bibit dalam media tanam. Sedangkan bahan organik adalah bahan-bahan seperti pupuk kandang, pupuk hijau, dan pupuk kompos yang dibutuhkan tanaman. Beberapa istilah yang perlu diperhatikan sebelum menanam bunga dalam pot. Ada istilah bibit bunga. Bibit bunga merupakan hasil persemaian. Bibit bunga dapat berupa biji atau tunas. Ada istilah polybag. Apa polybag? Polybag adalah plastik berwarna hitam atau putih yang digunakan untuk tempat pembibitan. Ada istilah pot bunga. Pot bunga merupakan tempat untuk menanam bunga. Sedangkan media tanam
adalah campuran berbagai bahan seperti pupuk kandang, sekam, arang, atau pecahan bata merah. Ada lubang tanam. Lubang tanam adalah posisi penanaman bibit dalam media tanam. Sedangkan bahan organik adalah bahan-bahan seperti pupuk kandang, pupuk hijau, dan pupuk kompos yang dibutuhkan tanaman. Semoga kalian dapat memahami materi yang Bu Rina sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.